Mari kita buka. Jadi programnya sudah saya siapkan seperti ini. Jadi untuk penjelasan ringkasnya bahwa program ini punya package yang bernama menu. Kemudian saya melakukan impor array list dan scanner. Fungsinya ada di samping ini. Untuk array list untuk menyimpan daftar menu, sementara scanner itu digunakan untuk input pengguna. Kemudian di sini ada kelas utama bernama menu. Kemudian ada string name untuk nama menu, double price untuk harga menu, kemudian string kategori untuk kategori menu. Kemudian saya di sini membuat konstruktor untuk membuat objek menu. Ada this name sama dengan name untuk inisialisasi nama menu. Kemudian ada price untuk inisialisasi harga menu, dan this kategori sama dengan kategori untuk inisialisasi kategori menu. Kemudian saya menggunakan metode untuk menampilkan informasi menu seperti ini. Jadi nanti menu akan tampil seperti ini, ada nama menu, ada kategori dan harga. Kemudian menunya akan disimpan dalam bentuk array menu namanya. Kemudian ini adalah menu awal yang akan tampil di daftar menu nanti. Ada 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman. Kemudian loop utama untuk menu. Jadi nanti ketika menu pertama kali berjalan, maka akan tampil ini. Ada menu, kemudian ada pilihan 1 pemesanan, 2 manajemen menu, dan 3 keluar. Kemudian kita disuruh untuk memilih menu, kemudian akan disiapkan scanner untuk kita lakukan input nomor berapa yang akan kita pilih. Kemudian saya menggunakan switch di sini, switch case. Jika case 1 dipilih, kita akan memanggil fungsi menu pemesanan yang ini. Kemudian case 2, nomor 2, dia akan memanggil fungsi manajemen menu. Kemudian yang ketiga, ketika dipilih, maka dia akan keluar. Jadi di sini dia akan meninggalkan aplikasi atau keluar dari aplikasi dengan pesan yang tertulis, terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran, dan program akan berhenti. Kemudian apabila pilihannya salah, tidak ada di antara ketiganya ini, maka pilihan tidak valid. Maka dia akan menampilkan menu kembali, yang ini akan ditampilkan untuk dilakukan pemilihan ulang. Kemudian lanjut, ini adalah fungsi untuk menampilkan daftar menu restoran. Jadi daftar menunya nanti ada daftar menu, kemudian ada tulisan promo, belanja di atas 100.000 diskon 10%, belanja di atas 50.000 beli 1 gratis 1 untuk minuman. Kemudian di bawahnya akan ditampilkan menu yang ini, tetapi di depannya akan ditampilkan angka, menampilkan menu dengan nomor. Jadi ada nomor, misalkan 1 nasi padang, kemudian diikuti dengan harga dan kategorinya. Kemudian ini fungsi untuk pemesanan makanan dan minuman. Jadi ini adalah daftarnya dalam bentuk array untuk pesanan. Jadi pesanan itu yang kita pilih nomor berapa, nanti kita inputkan. Kemudian jumlahnya itu berapa. Jadi misalkan kita pesan nomor 1 nasi padang, ketika kita enter nanti akan muncul lagi, kita disuruh milih jumlahnya berapa. Ketika kita ingin mengakhiri, maka nanti di bawah akan ada tulisan pilih menu yang ingin dipesan, masukkan nomor yang tadi itu sesuai dengan nomor menu, atau ketik selesai ketika kita memang sudah selesai dengan pemesanan. Kemudian
orderan ditutup. Ini berfungsi untuk mengkonversi ke indeks. Jadi ketika kita pilih nomor, maka yang ditampilkan adalah nama menunya ke dalam daftar. Kemudian berapa jumlahnya. Ketika kita salah menginput, misalkan nomornya adalah 1 sampai dengan 8, kita input nomor 9, maka menu tidak ditemukan. Coba lagi. Tapi ketika kita salah menginput, misalkan huruf, angka dirubah menjadi huruf, maka akan tampil ini. Kemudian di sini ada hitung total biaya pesanan. Ini adalah fungsi untuk menghitung total biaya pemesanan. Nah, menghitung subtotal dengan harga pesanan. Jadi subtotal itu pesanannya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa. Dan nanti akan ditotalkan untuk subtotal pemesanan. Kemudian tambahkan ke totalnya. Kemudian menambahkan pajak atau menghitung pajak 10%. Kemudian pajak tersebut ditambahkan ke total. Kemudian menambahkan biaya pelayanan 20.000. Nah, biaya pelayanan tersebut kita juga tambahkan ke total. Kemudian ini berfungsi untuk cek apakah ada diskon. Jika belanja lebih besar dari 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Kemudian yang ini cek apakah ada penawaran beli 1 gratis 1. Jadi jika belanja lebih besar dari 50.000, maka akan mendapatkan promo, yakni berupa beli 1 gratis 1. Ketika sudah terpenuhi, maka ini akan tampil struk pemesanannya. Awalnya akan dibawa ke struk pesanan, kemudian di sini ada pesanan, kemudian di bawahnya ini akan tertera pesanan apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian ada subtotalnya, kemudian ada biaya pelayanan, pajak, kemudian diskon 10% jika ada, kemudian total biayanya berapa. Kemudian dicek apakah ada gratis 1 atau beli 1 gratis 1. Jika ada, maka ini akan ditampilkan. Jika tidak, maka ini tidak akan tampil. Oke, lanjut. Ini adalah manajemen menu yang ada pilihan nomor 2 di atas tadi. Jadi ini manajemen menunya, ada tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, kemudian ada kembali ke menu utama. Ketika kita sudah melakukan pemilihan 1, 2, 3 atau 4, maka inilah yang akan dipanggil. Ataukah pilihannya jika salah maka tidak valid. Ini adalah fungsi untuk menambahkan menu baru yang ini. Jadi untuk menu baru, kemudian untuk fungsi untuk merubah harga menu, kemudian adalah fungsi untuk menghapus menu. Itu adalah penjelasannya. Kemudian coba kita lakukan uji coba terhadap program ini. Oke, jadi awalnya seperti ini. Jadi ada menu utama, pemesanan, manajemen menu, dan keluar. Kita coba yang pertama, nomor 1. Ini adalah tampilannya. Daftar menu restoran. Ini promonya. Kemudian ini adalah daftar menunya. Misalkan kita pilih yang, atau kita salahkan dulu, misalkan ini sampai 8, kita pilih 9, maka menu tidak ditemukan. Coba lagi, jadi ditampilkan lagi menu. Coba kita lakukan pemesanan dengan huruf, misalkan W, kita enter. Nah, input tidak valid, kemudian ditampilkan lagi. Nah, di sini kita coba
memasukkan kurang dari 50.000 dan kurang dari 100.000. Misalkan kita masukkan di nomor 7, kemudian jumlah pesanannya adalah 1. Kita selesai di sini, enter. Nah, ini struk pesanannya. Jadi ada kopi 1 kali 10.000, 10.000, subtotalnya 10.000, biaya pelayanannya 20.000, pajaknya 10% adalah 1.000, total biayanya adalah 31. Dan karena kurang dari 50, maka tidak mendapatkan gratis, beli 1 gratis 1 ataupun diskon 10%. Oke, kita coba dengan yang 50.000. 1, pesanannya 1, kita klik selesai. Oke, jadi struk pesanannya muncul. Nasi goreng 1 30.000, pelayanan 20.000, pajak 3.000, total biaya 53. Karena di atas 50.000 maka mendapatkan beli 1 gratis 1. Kemudian kita coba yang 100.000, misalkan nomor 1 pemesanan, kemudian kita pilih nomor 2, jumlah pesanannya adalah 2, kemudian kita pilih nomor 6, pesanannya 2, kemudian di sini kita selesai. Nah, struk pesanannya. Nah, ini dia biaya totalnya adalah ini 80.000, kemudian biaya pelayanan, pajak. Nah, ini dia mendapatkan diskon karena sudah lebih dari 100.000. Demikian juga mendapatkan penawaran beli 1 gratis 1 berlaku untuk minuman. Oke, jadi sudah terpenuhi. Sekarang kita coba di menu utama 2. Nah, menu utama 2 ketika kita pilih maka akan muncul manajemen menu. Ada tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, kembali ke menu utama. Kita pilih dulu nomor 1, tambah menu. Nah, kita mau masukkan apa? Misalkan kita mau masukkan bakso. Nama menu, kategori adalah makanan, harganya 25.000. Ya. Menu baru berhasil ditambah. Coba kita kembali dulu, kita cek apakah bakso tadi ini sudah masuk di menu. Kita pilih di pemesanan. Ya, ada di sini bakso 25.000. Kita klik selesai. Kita akan keluar dari menu ini. Kita kedua kembali manajemen menu. Kemudian kita mau ubah harga menu. Nomor 2. Kita akan coba merubah harga ini tadi, yang bakso yang baru kita input, nomor 9. Harga barunya kita buat 15.000 dari 25.000. Oke. Harga menu berhasil diubah. Kita lakukan pengecekan, kita kembali dulu. Kemudian di pemesanan. Oke, jadi bakso sudah berubah menjadi 15.000. Yang sebelumnya tadi adalah 25.000. Oke, kita selesai. Oke, kemudian kita ke nomor 2 lagi. Coba kita lakukan penghapusan dengan menu nomor 3. Ini kita akan hapus yang baru kita masukkan nomor 9.
Ini ketika kita ya maka dia akan terhapus, ketika tidak maka dia tidak akan terhapus. Kita tekan ya agar menu berhasil dihapus. Coba kita pilih 4, kita kembali, kemudian kita pilih pemesanan. Ya, nomor 9 sudah terhapus. Kita selesai dulu, kemudian kita nomor 2 kembali. Coba kita hapus kembali salah satu menu, misalkan nomor 1, tapi dalam hal ini saya ketikkan tidak, enter, penghapusan menu dibatalkan. Nah, coba kita kembali ke menu utama, kemudian di pemesanan, ya nomor 1 tidak jadi dihapus. Kita selesai dulu, kemudian kita coba keluar. Baik, jadi kita sudah keluar dari program, maka dia tertulis terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Oke, terima kasih. Praktikum cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.